Halo semua, pernah kepikiran gak sih soal dompet raksasa yang ngebiayai negara kita ini? Nah, kali ini kita bakal bareng-bareng ngikutin jejak uang kita semua. Duitnya datang dari mana? Dan yang paling penting, lari kemana aja? Pasti deh, banyak dari kita yang suka bertanya-tanya tiap kali bayar pajak. Duit saya ini sebenarnya dipakai buat apa sih? Yuk, kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Dan ternyata jawabannya itu ada di dalam sebuah dokumen super penting yang namanya APBN. Anggap aja ini cetak biru keuangan negara kita, semacam buku kas raksasa yang nyatet setiap rupiah yang masuk dan setiap rupiah yang keluar. Oke, di bagian pertama ini kita kenalan dulu yuk sama yang namanya APBN, alias Anggaran Nasional kita. Jadi APBN itu apaan sih? Gampangnya ini tuh rencana keuangan resmi pemerintah buat 1 tahun ke depan. Tapi yang paling penting di sini adalah kata-kata disetujui oleh DPR. Artinya ini bukan cuma maunya pemerintah aja, tapi udah jadi hukum setelah dibahas dan disepakati bareng wakil-wakil rakyat kita. Biar gampang bayanginnya, kita pakai aja istilah dompet negara. Sama kayak dompet kita pribadi, dompet yang satu ini juga punya tujuan jelas. Nah, dompet negara kita ini punya 3 fungsi utama yang penting banget. Mari kita bedah satu persatu. Fungsi pertama adalah alokasi. Ini tuh soal bagi-bagi duit. Pemerintah harus tentuin nih, berapa banyak uang yang harus dipakai buat bangun jalan, berapa buat sekolah, berapa buat rumah sakit. Nah, proses mengarahkan dana ke berbagai sektor inilah yang disebut fungsi alokasi. Contoh paling nyatanya? Ya ini, lihat deh proyek konstruksi ini. Uang pajak yang kita bayarkan itu diubah jadi jalan tol, jembatan, bandara, dan banyak lagi. Ini adalah wujud nyata investasi untuk masa depan kita semua. Fungsi kedua adalah distribusi. Jadi ini bukan cuma soal bangun-bangun aja, tapi juga soal pemerataan. Tujuannya adalah ngebagiin kue ekonomi negara biar bisa dinikmati sama semua lapisan masyarakat. Biar lebih adil gitu loh. Contohnya gimana? Ya kayak gini. Lewat anggaran, pemerintah bisa kasih subsidi. Entah itu buat bahan pangan, BBM, sampai bayar dana pensiun. Ini semua adalah cara buat membagikan kembali pendapatan negara dan mengurangi kesenjangan sosial. Dan yang ketiga, ada fungsi stabilisasi. Anggap aja ini kayak shock breaker buat ekonomi kita. Tugasnya adalah menjaga biar perekonomian negara tetap stabil. Nggak terlalu ngebut sampai panas, tapi juga nggak melambat sampai bikin lesu. Oke, fungsinya kita udah tahu. Sekarang, saatnya kita beneran ngintip isi dompet negara ini. Uangnya datang dari mana aja dan dibelanjain buat apa aja. Secara garis besar ada 2 sisi, pemasukan dan pengeluaran. Pemasukan utamanya tentu saja datang dari pajak. Terus ada juga penerimaan bukan pajak, misalnya dari keuntungan BUMN atau sumber daya alam. Nah, pengeluarannya dibagi jadi 2 pos besar, buat belanja pemerintah pusat dan satu lagi ditransfer ke daerah-daerah. Nah, ini pertanyaan kuncinya. Dengan uang sebanyak itu, siapa sih yang pegang kendali dan nentuin prioritasnya? Apa cuma presiden aja? Ternyata prosesnya jauh lebih kompleks dari itu. Prosesnya bisa kita ringkas jadi 4 langkah. Pertama, pemerintah yang dipimpin presiden nyusun draftnya dulu, namanya RAPBN. Kedua, draft ini diajukan ke DPR. Ketiga, disinilah proses demokrasinya berjalan. DPR membahas, berdebat, sampai akhirnya ketok palu setuju. Nah, yang keempat, setelah disetujui, RAPBN ini resmi jadi Undang-Undang APBN yang berlaku setahun. Oke, itu tadi skala nasional ya. Sekarang kita coba turun sedikit, kita lihat anggaran yang dampaknya paling langsung kita rasain sehari-hari. Anggaran daerah atau APBD. Kalau tadi APBN itu dompet negara, nah APBD ini bisa kita sebut dompet daerah. Baik itu level provinsi, kabupaten, atau kota. Isinya adalah rencana keuangan Pemda buat membiayai semua kebutuhan di wilayah kita. Jadi, apa beda utamanya? Pertama, jelas lingkupnya. APBN itu untuk seluruh Indonesia, sementara APBD khusus untuk satu daerah aja. Kedua, ya nyusun. APBN urusannya pemerintah pusat dan DPR. Kalau APBD itu pemerintah daerah sama DPRD. Dan terakhir, fokusnya. APBN lebih ke proyek-proyek besar skala nasional, sedangkan APBD lebih fokus ke layanan lokal yang dekat banget sama kita. Setelah tahu semua ini, mungkin Anda bertanya, terus kenapa saya harus peduli soal ginian? Jawabannya simple, karena ini ngaruh banget ke kehidupan kita semua, secara langsung. Kutipan ini ngejelasin semuanya dengan pas. APBN dan APBD itu bukan sekedar deretan angka. Keduanya adalah peta jalan yang nunjukin negara dan daerah kita ini mau dibawa kemana. Intinya begini,
kualitas jalan yang kita lewati, bagus tidaknya fasilitas sekolah anak kita, bahkan lancar tidaknya air di rumah, semua itu adalah cerminan langsung dari apa yang jadi prioritas di dalam dompet negara dan dompet daerah kita. Nah, sekarang giliran saya yang bertanya ke Anda. Kalau Anda bisa ikut menentukan, kira-kira apa sih yang harus jadi prioritas nomor 1 di dompet negara kita? Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, atau ada yang lain? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.